Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aziza Fitri Mayafauni dari kelas 10-6. Senang sekali saya bisa berdiri di sini untuk berbagi sedikit wawasan tentang sistem komputer. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Komputer dan komponen penyusunannya. Jadi, teman-teman sudah tahu belum komputer dan komponen penyusunannya secara umum dan secara sederhana? Jadi, secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Sedangkan secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Yang pertama adalah sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, perangkat keras hardware. Yang kedua, perangkat lunak software. Dan yang ketiga, pengguna. Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Saya juga akan menjelaskan apa itu pengertian dan contoh dari perangkat keras hardware. A. Perangkat keras hardware. Perangkat keras komputer hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Jadi, saya juga akan menjelaskan sistem komputer yang kedua, yaitu perangkat lunak software. Perangkat lunak komputer software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Berikut adalah pengertian dan contoh perangkat lunak software. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi app, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android. Sistem komputer yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah mikrokomputer. Komputer mikro adalah komputer kecil berbasis mikroprosesor. Contohnya Raspberry Pi dan Arduino. Raspberry Pi berfungsi sebagai komputer mini, sedangkan Arduino digunakan untuk proyek elektronik interaktif. Yang kedua, komputer personal atau PC personal komputer. Komputer personal atau PC adalah komputer untuk penggunaan pribadi dengan kapasitas lebih besar dari komputer mikro, terdiri dari desktop dan laptop. Yang ketiga adalah mini PC, merupakan komputer peralihan dari komputer keperluan personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang keempat, mini komputer. Mini komputer adalah komputer berukuran lebih besar dari komputer personal dan memiliki kapasitas memori serta pemrosesan yang lebih tinggi. Komputer ini digunakan untuk pengolahan data di perusahaan skala menengah. Namun, saat ini mini komputer sudah jarang digunakan karena perusahaan lebih memilih layanan komputasi awan atau cloud yang lebih praktis dan mudah dikelola. Yang kelima adalah komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Dan yang terakhir adalah superkomputer.
Superkomputer adalah komputer dengan ukuran terbesar dan kemampuan pengelolaan data paling tinggi dibanding komputer lainnya. Ia mampu melakukan triliunan instruksi per detik, diukur dalam flops atau floating point operation per second. Superkomputer biasanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi besar seperti NASA untuk menjalankan tugas berat, misalnya peluncuran dan pengendalian pesawat atau roket. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Setiap ide besar berawal dari langkah kecil. Semoga presentasi ini bisa menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.